Ketika Imam Syafi'i ditanya, di hari-hari fitnah di akhir zaman ini, wahai imam, siapa yang harus kami ikuti? Imam Syafi'i menjawab, ulama yang paling banyak dibenci oleh orang-orang kafir. Ulama yang mana ujung lisan kejahatan penguasa-penguasa jahat ditujukan kepadanya. Ulama yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Ulama macam inilah yang akan engkau ikuti. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahibbai mu'minina wal muttaqina insyaallah taala, arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara yang diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi itu dia diutus, adalah perkara akhlak dan adab. Sehingga Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus cuma untuk memperbaiki akhlak. Aku ini diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Tidak sedikit orang-orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Allah mengumpamakan mereka seperti binatang di dalam Al-Quran. Kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti binatang himar, keledai, yang membawa di belakangnya kitab-kitab yang banyak. Demikian juga orang-orang banyak yang hafiz Al-Quran, ternyata dia diletakkan oleh Allah di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia tidak beradab, tidak berakhlak. Tidak sedikit orang-orang yang ahli ibadah, karena tidak beradab, tidak berakhlak, Rasul berkata, wallahi hiya finnar, demi Allah orang itu di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak, wahai hamba-hamba Allah, demi itu Rasulullah diutus sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini khatib ingin menyampaikan tentang akhlak kita kepada Rasulullah dan akhlak kita kepada pewarisnya Rasul. Rasulullah telah tidak ada. Akhlak kita kepada pewaris kepada Rasulullah tetap hidup sampai hari kiamat. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, tapi Rasul mengatakan, aku meninggalkan di belakangku para ulama, dan ulama itu adalah pewaris-pewarisku. Ulama-ulama itu adalah pelanjut-pelanjutku. Ulama-ulama itu adalah umanai. Dan Rasul berkata, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulamaku mirip dengan nabi-nabinya Bani Israel. Ada ulama-ulama yang lurus, yang harus berhadapan dengan penguasa-penguasa jahat, yang harus berhadapan dengan kekuasaan-kekuasaan zalim. Dia tegar, dia tabah, dia sabar, dan dia tetap menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, di hari-hari fitnah di akhir zaman ini, wahai imam, siapa yang harus kami ikuti? Imam Syafi'i menjawab, ulama. Ulama yang harus kalian ikuti. Ulama yang macam mana, wahai imam? Imam Syafi'i menjawab, ulama yang paling banyak dibenci oleh orang-orang kafir.
Ulama yang mana ujung lisan kejahatan penguasa-penguasa jahat ditujukan kepadanya. Ulama yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Ulama macam inilah yang akan engkau ikuti. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada hari ini kalau kita ingin belajar macam mana sih akhlak kita dengan Rasulullah, macam mana sih akhlak kita dengan ulama, mirip. Hanya status saja yang beda. Rasul adalah Rasulullah, ulama bukan Rasul, tapi levelnya level Nabi. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, marilah kita simak dan kita dengar bagaimana kisah orang-orang soleh terdahulu memuliakan para guru-gurunya dan para ulama-ulamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah suatu kali mendampingi Abu Hudzaifah Ibnul Yamani. Masya Allah, sang guru dipersilahkan naik ke atas kendaraan. Sementara Ibnu Abbas sebagai keluarga Rasulullah SAW meletakkan bahunya, silakan naiklah melalui bahu saya. Naiklah Abu Hudzaifah Ibnul Yaman dan berkata, kenapa engkau harus berbuat seperti ini? Maka katanya, beginilah kami diperintahkan untuk beradab pada guru-guru kami. Dan engkau adalah guru kami. Masya Allah, setelah turun, Abu Hudzaifah Ibnul Yamani mencium tangannya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, kenapa engkau mencium tanganku? Beginilah kami disuruh memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab. Ini adalah akhlak. Di mana Imam Malik radhiyallahu anhu murid-muridnya bersaksi, kami berguru kepada Imam Malik 20 tahun, 18 tahun yang kami pelajari dari beliau adalah adab terlebih dahulu. Murid-murid Imam Abu Hanifah mereka berkata, orang-orang tua kami menyuruh belajar kepada Abu Hanifah, belajarilah dari Abu Hanifah adabnya, belihatlah darinya akhlaknya, dan beradablah kalian kepadanya. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal beradab kepada guru-gurunya, beradab kepada Imam Malik bin Anas, beradab kepada Imam Syafi'i. Lihat bagaimana ulama-ulama beradab kepada guru-gurunya. Sampai-sampai Imam Syafi'i suatu kali pernah diberikan sesuatu informasi baru yang Imam Syafi'i belum tahu sebelumnya. Ternyata yang memberikan informasi ini bukan orang dewasa, bukan orang tua, anak kecil. Anak kecil, usia-usia anak SD di kita lah. Imam Syafi'i merasa senang mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru dari seorang anak kecil. Ketika Imam Syafi'i sedang mengajar di tengah-tengah murid-muridnya, tiba-tiba anak itu lewat. Imam Syafi'i langsung berdiri. Murid-muridnya heran, kenapa Imam Syafi'i berdiri? Lalu mereka melihat ke arah mata Imam Syafi'i melihat. Dan mereka dapati anak kecil yang sedang jalan. Kata mereka, kenapa wahai guru kami? Engkau memberikan hormat kepada anak kecil yang baru lewat. Apa kata Imam Syafi'i? Dia bukan anak kecil biasa lagi. Dia sudah jadi guru saya. Kemarin dia menyampaikan satu ilmu kepada saya yang saya belum tahu. Satu saja ilmu diterima oleh Imam Syafi'i. Langsung Imam Syafi'i memberikan adab kepada anak kecil itu, walaupun anak kecil. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, iqbalil haqqa walau kana min saghir. Kalau kebenaran itu datangnya dari anak kecil, ilmu datangnya dari orang yang lebih muda dari kita, dia sudah jadi gurumu, terima walaupun dia anak kecil. Muliakan dia setelah itu karena dia adalah gurumu. Sampai engkau mati, engkau tetap muridnya. Walaupun gelarmu sudah doktor, sementara gurumu tetap LC. Walaupun gelarmu sudah profesor, doktor, dan engkau tetaplah seorang guru ngaji, maka gurumu tetaplah gurumu. Kenapa? Asas engkau bisa mengaji karena dia yang mengajarkan. Asas engkau bisa berwudu karena dia dulu yang mengajarkan. Maka selama-lamanya dia tetap gurumu. Maka beradablah dengannya. Mari kita dengarkan ibarat Allah yang kami muliakan bagaimana kata Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi halaman 217. Apa kata beliau? Letak ketergantungan barokah di mana terbukanya hati, jinaknya ilmu, bercahayanya dada adalah sesuai dengan kadar adabmu pada gurumu. Apabila engkau beradab pada gurumu, maka engkau akan diberikan oleh Allah kadar yang besar di sisinya. Engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penghormatan dan kemuliaan oleh Allah dari sisinya bila engkau beradab pada gurumu. Ibarat Allah, guru-guru kita jangan pernah dipandang remeh kepada mereka. Sekalipun sekali lagi mereka hanya mengajarkan kepada kita abata. Walaupun mereka mengajarkan kepada kita sesuatu yang ringan, yang menurut kita sudah tidak perlu dikenang, seperti cara berwudu, seperti cara menutup aurat dan sebagainya. Pernah kita bertanya tentang masalah ilmu kepadanya dan dia menjawab, dan itu menjadi pegangan kita, maka dia adalah guru kita sampai mati. Maka adab kepadanya diterapkan. Seperti yang dikatakan tadi kembali, bahwa terbukanya hijab-hijab batinmu,
terbukanya pintu hatimu dan terangnya jiwamu tergantung kepada berapa besar engkau ada di hati gurumu. Bila murid ini bertempat di hati guru, maka sang murid mulia di sisi Allah. Maka Imam Nawawi berkata, ketika ia hendak belajar kepada gurunya, beliau selalu di tengah jalan bersedekah. Bersedekah di tengah jalan. Dan setelah dia bersedekah, apa kata Imam Nawawi? Dalam doanya, ya Allah, dengan sedekahku ini, jadikanlah diriku tidak pernah bisa membaca aib guruku. Tutupilah aib guruku di mataku sehingga aku tidak melihat aibnya. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa hormat pada guruku. Ini doanya Imam Nawawi setiap dia mau belajar. Dia pergi, dia bersedekah dulu. Dan setelah sedekah, dia berdoa, jadikan aku selalu bisa menghormat dan memuliakan guruku. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini dalam kitab Al-Waqih Al-Anwar Al-Qudsiyah halaman 155. Beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya At-Tahdzib. Apa kata Imam An-Nawawi? Uququl walidaini tamhuhu taubah. Durhaka kepada ibu bapak kandungmu, dengan taubat nasuha, Allah akan ampuni. Allah terima taubatmu kembali. Wa uququl ustadzina la yamhuhu syai'un albattah. Tapi durhaka kepada guru-gurumu, durhaka kepada ustaz-ustazmu, melawan kepada gurumu, menentang gurumu, tidak patuh kepada gurumu, tidak akan ada yang bisa menghapuskan dosa itu kecuali apabila guru telah memohonkan kepada Allah, ampuni dosa muridku ya Allah, aku berikan kepadanya ridhaku ya Allah. Tidak bisa dengan taubat seorang murid kepada guru, dia harus pastikan gurunya kembali ridha kepadanya. Maka bagaimana dengan kita? Renungkan, sudah berapa kali kita membuat kesalahan pada guru kita? Sudah berapa kali kita membuat kekecewaan pada guru kita? Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian juga Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah dia sudah mendapatkan perubahan hati guru kepadanya. Dulu gurunya senang kepadanya, dulu gurunya ridho kepadanya, tapi karena perangainya, satu dua hal yang dilakukannya yang sudah dilarang oleh guru, yang sudah diperintah oleh guru yang tidak ditaati, yang dilarang oleh guru yang tidak diikutinya, lalu berubah hati guru kepadanya. Habib Al-Haddad ini berkata, yang paling berbahaya adalah apabila hati sang guru sudah berubah kepada murid. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Seperti kata Imam Nawawi tadi, bahwa sesungguhnya apabila guru sudah marah kepada muridnya, dia tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Bila guru sudah marah, bila guru sudah kesal, bila guru sudah kecewa kepada muridnya, karena perintah tidak diindahkan, larangan tidak ditinggalkan, lalu gurunya kecewa, gurunya marah, demi Allah, seumur hidup dia tidak akan pernah bahagia. Apakah ini tidak cukup membuat kita gentar dan takut? Kita mau lari kemana dari muka bumi Allah, sementara guru-guru kita sudah kita buat kecewa, guru-guru kita sudah kita buat sedih kepada kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya, mari kita ambil ibrah dari perkataan berikut ini, bahwa seorang ulama dari ulama sufiyah dalam hal masalah adab, kita patut juga belajar kepada mereka, karena mereka cukup handal dan terkedepan dalam masalah adab ini. Sebagaimana beliau mengatakan kembali dalam kitab Ghayatul Qasid wal Murad, jilid yang kedua halaman 177. Beliau mengatakan, tidak sepatutnya, tidak boleh bagi seorang murid ketika dia diperintahkan oleh gurunya atau dilarang oleh gurunya, dia berkata pada gurunya, kenapa? Kenapa? Bila murid berani mempertanyakan apa yang dikatakan oleh gurunya, kenapa engkau perintahkan saya begini? Kenapa engkau larang saya begini? Guru yang nyuruh, guru yang larang, dan dia berani bertanya pada gurunya, kenapa? Kenapa saya dilarang dari ini? Kenapa kami disuruh begini? Apa kata sang ulama ini? Sebaiknya siapa yang melakukan demi ini, demi Allah, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah mendapatkan naungan rahman Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali bisa mendapatkan ridho dari sang gurunya. Kemudian beliau hendak mengatakan, tapi sebaiknya seorang murid hendaknya berada di depan gurunya seperti mayat yang dimandikan. Macam mana mayat yang dimandikan? Ngikut aja. Mau dibalik oleh orang yang mandikan, nggak ngelawan. Ya, mau diangkat kepalanya, enggak ngelawan, mau ditekuk kakinya, enggak ngelawan, mau ditelungkupkan pun enggak ngelawan, pasrah saja. Gurunya mau ngapain ke dia?
Oh, kata gurunya, kamu kerjakan ini, kamu malam jangan tidur, kamu tidur di sana, kamu di mana. Itu bila guru sudah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, seperti mayat di tangan orang yang memandikan. Inilah dia adab seorang murid pada guru. Ibarat Allah yang kami muliakan, kenapa pada hari ini tidak kita ketemukan adanya orang yang menuntut ilmu tapi barokah, susah menghafal, ingatannya menjadi lemah, kemudian dia menjadi aneh, dia sulit dan tidak mendapatkan nikmat dalam ibadah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi beban baginya ketika dia harus menghafal ayat, menghafal hadis, menjadi beban baginya, bahkan sama sekali tidak ada manisnya rasa zikir dan sebagainya. Kenapa? Jawabannya adalah nuzi'at anhul barakah, telah dicabut darinya barakah. Limana? Kenapa dia bisa dicabut darinya barakah? Jawabannya adalah karena dia tidak mendapatkan ridha dari gurunya, karena dia tidak menegakkan adab kepada gurunya. Beradablah kepada guru. Walaupun gurumu membentakmu, walaupun gurumu mengatakan bangun, keluar. Masih ingat kita bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sedang beri pengajian, datang orang, langsung Ibnu Abbas diam dan tidak melanjutkan pengajian. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saudara, ini dalam kitab Al-Kabair ya, oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Ibnu Abbas? Saudara, minta maaf, pengajian tidak bisa kita lanjutkan. Sudah masuk ke dalam rombongan kita majelis ini orang yang keberadaannya menyebabkan rahmat Allah dari kita ditahan semuanya. Sampai orang itu pergi. Dan orang ini merasa tidak dia kesal, tidak dia marah kepada guru, dia langsung keluar dan dia introspeksi dirinya. Oh iya, ternyata saya memang suka memutuskan hubungan, dan yang terkenal di kota itu adalah dia putus hubungan dengan eteknya atau bibinya. Maka dia langsung datang ke rumah eteknya, bibinya, dan dia langsung minta maaf dan memperbaiki keadaan. Lalu dia datang lagi kepada gurunya Ibnu Abbas. Barulah disambut oleh Ibnu Abbas. Ini pelajaran yang telak bagi kita. Kalau guru mengatakan keluar kamu, keluar. Jangan ngelawan. Sempat dia mengatakan, kenapa saya harus keluar? Kenapa saya harus berdiri? Kenapa saya tidak ini? Kenapa saya disuruh? Kenapa? Kalau sudah kenapa, tidak akan pernah dia merasakan kemanisan iman, tidak pernah merasakan khusyuknya sholat, tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu, tidak akan pernah merasakan barokahnya waktu, dan dia tidak akan bahagia. Jangan katakan kenapa pada guru. Pernahkah kita, ini gurunya guru yang beriman tentunya, guru yang soleh, guru yang betul-betul berilmu, warathatul anbiya. Kalau mereka yang sudah mengarahkan kita, pasrah sajalah, ikut sajalah. Fal tanzur sa'adata fi hayatik, insyaallah engkau akan lihat, engkau akan perhatikan bahagia menyelimuti hidupmu sampai matimu.